menghadapi hal serupa seperti ini, Bu? Menghadapi misalnya orang di sekitar kita yang aduh udah lebih pintar daripada dewa, kayak mau nentuin A, B, C udah tahu sendiri. Pernah nggak menghadapi Iya, hal seperti justru itu? sering ya. Katanya Erika tolong dong belikan obat pakai resep yang lama gitu misalnya kan. Jadi kita mikir nih, ini resep yang lama yang kapan untuk apa gitu. Itu terjadi kan, yang berasa juga di keluarga kita pernah terjadi 1-2 kali gitu kan. Tetapi mungkin karena akhirnya sekarang Kartini sekarang semakin cerdas, semakin bisa memahami, jadi kita membantu untuk filter. Dan tadi dokter juga menjelaskan banyak mengenai residu. Terus dia berpikir bahwa memang ternyata filternya ada di mana-mana kan, di sisi kedokteran, kemudian di sisi praktisi, di sisi pharmaceutical company, dan juga di sisi apoteknya, dan kita juga di keluarga. Dan barangkali yang mungkin kita bisa kontrol yang berbicara dari sisi ibu rumah tangga, mungkin sementara di sisi rumah tangga sendiri mau tidak mau Tia sendiri juga diminta untuk ikut mengerti mengenai gimana antibiotik itu, kemudian dan penggunaan seperti apa, dan apapun katanya orang, apapun yang digunakan berlebihan selalu tidak baik hasilnya. Tidak bagus ya, betul. Jadi dapat gambaran ternyata yang tidak hanya butuh cerdas, tidak hanya dokternya, tidak hanya dokter hewannya, tapi kita sebagai pengguna. Setuju Ibu ya? Nanti setelah ini tugasnya apa Bu? Arisan, kumpul-kumpul, kasih tahu antibiotik yang benar caranya gimana Bu ya? Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapat? Oke. Setelah ini saya ingin mendengar suara dari bapak-bapak ataupun yang cowok serta generasi mudanya. Ya, setelah ini. Silakan. Oh, ini lebih muda 17 tahun ya. Gimana Bu? Di sini saya ditanyakan tentang dosis penggunaan obat maupun antibiotika yang 3x1. Jadi jarak antara pertama, kedua, ketiga itu kita mungkin banyak yang awam ya berapa jam jaraknya. Jadi saya mohon penjelasan dari Dr. Sri supaya tidak terjadi resistensi nanti untuk pasien-pasien yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Gayatri. Berarti itu ada rentang waktu khusus kira-kira seperti apa? Jadi antibiotika itu macam-macam jenisnya. Kan kita di meja-meja tuh tulisin nama antibiotika. Penicillin sama ceftriaxone atau sama kelompok ciprofloxacin itu beda, gitu ya. Jadi kalau ada sifat dari masing-masing antibiotika itu, yang dia harus satu obat yang dia harus di atas level minimum. Nah ini selalu kita harus pertahankan. Nah jadi kalau misalnya dia waktu belahnya, nah jadi antibiotika juga berbelah dalam badan kita kan, masuk gelontongan nggak gelontongan mengalir gitu maksudnya. Ya cuma hati kita aja yang membelah ya dok ya? Ya bukan hati kita aja membelah ya. Jadi dia harus dibelah, kemudian diurai menjadi zat aktifnya baru dibawa. Nah ada antibiotika yang cukup lama waktu belahnya, nah itu bisa untuk sehari sekali. Tapi ada yang cepet banget, gitu cepet banget nih. Setelah itu O-nya harus 3 kali dalam sehari dia harus untuk mencapai minimum, batas minimum itu, di atas batas minimum itu. Nah kalau begitu kita dalam 24 jam tinggal dibagi aja sebetulnya Bu, 24 bagi 3, 8 jam gitu ya. Cuma kadang-kadang kita malam masa bangun cuma buat antibiotika. Nah ini disiasati, 1-2 jam tuh sih nggak apa-apa sih, masih oke lah. Masih bisa ditoleransi ya? Masih. Dan juga di sini juga saya perlu mengingatkan bahwa masing-masing antibiotika karena dia punya sifat masing-masing, tidak harus 3 hari harus selesai, tidak harus 1 minggu, tidak. Tapi ada obat yang cuma single dose 1 kali aja, ada. Sehari sekali ya? Itu hanya 24 jam berarti ya? Ada yang begitu, cukup 1 kali aja. Misalnya contohnya citromycin. Ya mungkin sering dapat obat itu, cukup 1 hari single dose dia. Gitu. Atau ada yang 2 kali, 3 kali, tergantung gitu ya. Tapi selain itu juga tidak harus berhari-hari. Ada yang cukup, obat penyakit ini cukup 1 kali pemberian antibiotika cukup. Yang ini harus 1 minggu, yang ini harus 1 bulan. Ada loh penyakit infeksi harus 1 bulan. Misalnya kalau sendi kita infeksi sendi itu butuh waktu 1 bulan minimal untuk minum antibiotika. Gitu. Nah karena itu sebetulnya antibiotika nggak boleh bebas, karena masing-masing antibiotika ada aturan untuk penyakit tertentu, cara pakainya juga tertentu. Beda, disesuaikan dengan jenis penyakitnya, kemudian jenis antibiotiknya juga. Jadi tidak semudah itu langsung 3 hari sekali atau 3 kali dalam sehari, enggak ya. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya mengenai pembahasan ini lebih dalam mengenai resistensi terhadap antibiotik. Sejauh ini seberapa besarkah permasalahan ini ketika kita berbicara tentang resistensi terhadap antibiotik sampai kita harus membuat generasi Kartini yang cantik, yang cerdas dan terampil menggunakan antibiotik? Seberapa masalahkah hal ini dok? Seberapa mengkhawatirkan mungkin? Sudah sangat mengkhawatirkan. Saya praktisi, saya setiap hari visit di ICU, misalnya
saya sudah banyak menemukan pasien yang tidak bisa saya obati dengan antibiotika lagi karena sudah resisten semua. Jadi kalau sudah dapat pasien begitu, saya tinggal oke dengan dokter. Jadi banyak pasien di ICU yang misalnya dia operasi apa gitu kan, perlu ke ICU untuk intensif. Ternyata operasinya jalan bagus, tapi dia kena infeksi. Jadi misalnya orang operasi jantung, saya takutnya di kemudian hari orang operasi jantung, dokter jantungnya bagus segala macam, tapi kena infeksi, yang kena kuman yang resisten semua, hancur deh itu semua. Atau kalau ibu mau operasi plastik gitu, buka dia cantik gitu ya, dokternya pinter nih, bagus alatnya, tapi perawatannya kena infeksi. Nah kalau kena kuman yang resisten, hancur semua deh gitu ya. Itu sangat mengkhawatirkan. Jadi kami di Salah sudah banyak menemukan bakteri yang sangat resisten. Salah beberapa guru besar kami juga kena penyakit itu, udah nggak bisa ngapain kita. Sudah ada 2 guru besar kami yang meninggal kena penyakit itu, termasuk orang tua saya juga ya. Bapak saya juga meninggal kena kuman itu, nggak bisa berbuat apa, walaupun itu mau diapain, udah saya kejar dengan antibiotika yang katanya nggak ada impor dari luar, udah tetap tidak terselamatkan. Itu yang di kita, data kita banyak bahwa sudah resisten. Dan di dunia juga angka resisten sudah mengkhawatirkan. Mungkin contoh yang gampang adalah ada bapak-bapak pernah dengar kencing nanah, GO, gonoru, pernah ya, ibu-ibu juga pernah dengar, harus tahu juga ya. Itu kan dulu kita sering banget mendengar di saya praktisi kesehatan, iya dok saya kencing nanah, padahal saya sudah minum super tetra loh sekali 5. Saya sudah minum obat bebas ya begitu. Sekarang tuh GO tuh nggak ada obatnya lagi. Jadi sangat, kalau sudah dapat pasien begitu akan sulit sekali kita mengobati. Itu praktek kita sehari-hari. Kemudian di nasional juga sudah mulai mengkhawatirkan. Nah, satu riset di luar negeri, dia menganalisa semua. Dia mengatakan Indonesia di tahun 2030 akan menjadi hotspot resisten. 2030 ya dok? Betul, dan itu sudah cepat. Sudah sangat dekat Iya, ya? kalau hotspot akhirnya kita tuh akan memproduksi, kita sumber Dari bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Selain bakteri resisten juga penyakit zoonosis. Zoonosis itu pada disebabkan dari binatang ke manusia. Itu juga. Jadi kita akan jadi hotspot di tahun 2030 kalau kita tidak berbuat mulai sekarang.